Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Dias Afrian, bisa dipanggil Dias. Di video kali ini, kita akan menggunakan buku bahan ajaran Minna no Nihongo Jilid 1. Apakah Minasan sudah mempunyai bukunya atau sudah membukanya? Kalau belum, mari dipersiapkan. Setiap bab kita akan pecah menjadi beberapa video. Di video pertama ini, kita akan membahas tentang kotoba atau kosakata yang ada di buku Minna no Nihongo bab 1. Tentunya yang ada di versi bahasa Indonesia ya Minasang. Silakan Minasang untuk membuka buku Minna no Nihongo versi bahasa Indonesia yang ada di halaman 10. Apakah sudah dibuka? Oke, kalau sudah dibuka, coba Minasang lihat deh. Di sebelah kiri itu ada kotobanya yang bertuliskan huruf hiragana dan katakana. Di sebelah tengah ada huruf kanji. Dan di sebelah kanannya ada huruf terjemahan dari bahasa Indonesianya. Untuk huruf kanji, kita akan skip dulu ya Minasang, karena nanti kita akan bahas di video lain. Kosakata-kosakata ini saya akan bacakan dan Minasang akan coba tirukan ya. Selanjutnya, baca berulang-ulang sampai Minasang hafal ya. Ayo kita mulai menirukan. Oke Minasang, untuk kosakata yang pertama itu ada watashi. Hai, moichido. Watashi. Kalau saya menyebutkan moichido, itu artinya sekali lagi Minasang. Moichido, sekali lagi. Watashi, yang berarti adalah saya. Hai, moichido, watashi. Oke, sudah paham? Baik, kita akan lanjut ke kosakata selanjutnya Minasang. Di kosakata kedua ini, ada anohito dan anokata. Sensei, bedanya apa sih anohito dan anokata itu? Artinya sama Minasang, yaitu adalah orang itu atau beliau. Bedanya adalah anokata itu lebih sopan daripada anohito. Dan tentunya Minasang juga pasti sudah belajar beberapa kosakata ini di video-video sebelumnya bersama Azalia Sensei. Hai, Sugi no kotoba wa anata. Hai, moichido, anata. Yang artinya adalah kamu atau Anda. Ini adalah kosakata kebalikan dari watashi tadi Minasang. Kalau watashi tadi artinya adalah saya atau aku, kalau anata ini artinya adalah kamu atau Anda. Oke, kita lanjut ke kosakata selanjutnya ya Minasang, yaitu adalah nani nani sang. Hai, nani nani sang. Minasang pasti sudah dengar nih, kalau orang Jepang manggil nama orang itu kayak hai, Tanaka-san. Seperti itu Minasang. Minasang pasti pernah dengar nih, pas orang Jepang manggil nama belakangnya pasti ada kata sang. Hai, sebagai contoh, Tanaka-san, yang berarti saudara Tanaka. Jadi, apa sih sang itu Minasang? Sang adalah nama akhiran untuk nama panggilan orang yang biasa diletakkan di belakang Minasang. Seperti contohnya tadi, Tanaka-sang, Dia-sang, Azalia-sang. Seperti itu Minasang. Oke, kita lanjut ke kosakata selanjutnya. Di kosakata selanjutnya itu Minasang ada chan. Chang. Kalau tadi ada sang, sekarang ada chang. Ini sama saja Minasang, seperti sang tadi. Cuma bedanya, chang itu biasa digunakan untuk memanggil orang yang sudah dekat atau sudah akrab Minasang. Seperti contoh, saya sudah dekat dengan Sensei Azalia. Berarti saya bisa memanggilnya Azalia-chan. Hai, Azalia-chan. Hai. Kosakata selanjutnya itu ada jin Minasang. Hai, jin. Tentu saja bukan jin yang hantu itu ya Minasang. Tapi ini untuk menyebutkan kalau kita itu berkeluarga negaraan. Seperti contohnya Indonesia jin. Hai, moichido, Indonesia jin. Atau contoh lainnya bisa seperti Amerika jin. Amerika jin. Ya, saya orang Amerika. Saya orang Amerika. Seperti itu Minasang. Oke Minasang, kita lanjut lagi yuk. Di kosakata selanjutnya itu
ada sensei. Hai, sensei. Sensei yang berarti adalah guru minasang. Minasang juga pasti sudah belajar di video sebelumnya bersama dengan Azalia Sensei. Azalia Sensei. Contohnya seperti itu minasang. Oke, saya pikir ini tidak ada masalah ya. Jadi kita lanjut aja ke kosakata selanjutnya. Untuk kosakata selanjutnya itu ada kyoshi minasang. Kyoshi. Kyoshi yang berarti adalah pengajar. Bedanya apa sih sama sensei? Kyoshi biasa digunakan untuk menyebutkan suatu pekerjaan. Seperti watashi wa kyoshi desu. Watashi wa kyoshi desu. Saya adalah seorang pengajar. Saya adalah seorang pengajar. Baik, di kosakata selanjutnya itu ada gakusei. Hai, gakusei yang artinya adalah mahasiswa. Mahasiswa. Untuk contoh kalimatnya seperti ini minasang. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah seorang mahasiswa. Saya adalah seorang mahasiswa. Oke, untuk di kosakata selanjutnya itu ada kaishain. Kaishain yang artinya adalah pegawai kantoran. Untuk contoh kalimatnya seperti ini minasang. Watashi wa kaishain desu. Watashi wa kaishain desu. Ya, seperti itu minasang. Nah, untuk kosakata selanjutnya itu ada shain. Kalau tadi ada kaishain, sekarang cukup dengan shain. Shain yang artinya adalah perusahaan minasang. Perusahaan. Untuk contoh kalimatnya, IMC no shain. Perusahaan IMC. IMC no shain. Perusahaan IMC. Oke, kita lanjut ke kosakata selanjutnya ya minasang. Nah, untuk kosakata selanjutnya itu ada ginkoin. Ginkoin. Apa sih arti dari ginkoin itu? Ginkoin yang artinya adalah pegawai bank. Pegawai bank. Ginkoin. Ginkoin yang artinya adalah pegawai bank. Untuk contoh kalimatnya seperti ini minasang. Watashi wa ginkoin desu. Watashi wa ginkoin desu. Yang artinya adalah saya adalah pegawai bank. Saya adalah pegawai bank. Nah, untuk kosakata yang tadi sudah kita bahas, supaya kita tidak lupa, kita review dulu nih minasang. Sekalian kita break sebentar ya. Yang pertama itu ada watashi. Hai, watashi yang artinya saya. Yang kedua ada anata. Anata yang artinya Anda atau kamu. Yang ketiga adalah anohito to anokata. Anohito, anokata yang artinya adalah orang itu atau beliau. Untuk yang keempat tadi ada nani-nani sang. Nani-nani sang. Untuk contohnya Tanaka sang. Untuk yang kelima ada Chang. Chang. Untuk contohnya sebagai Azalia Chang. Azalia Chang. Nah, untuk kosakata yang keenam ada Jin. Jin. Untuk contohnya Indonesia Jin. Indonesia Jin. Yaitu adalah orang Indonesia. Lalu ada sensei yang artinya guru, lalu kyoshi yang artinya pengajar, dan gakusei yang artinya adalah mahasiswa. Dilanjutkan lagi dengan kaishain yang artinya pegawai perusahaan, shain yang artinya perusahaan, dan ginkoin yang artinya pegawai bank. Oke, kita lanjut lagi ya minasang. Untuk kosakata selanjutnya itu ada isha. Isha yang berarti adalah dokter. Dokter.
Sepertinya di bab 1 ini tuh menceritakan tentang macam-macam pekerjaan ya minasang. Atau macam-macam profesi ya minasang. Seperti tadi kayak ada gakse, kyoshi, kaishain, dan sekarang ada isha minasang. Isha, yang artinya adalah dokter. Dokter. Oke, kalau tadi ada dokter, sekarang ada peneliti, yaitu kenkyusha. Kenkyusha, yang artinya adalah peneliti. Oke, minasang. Kita lanjut ke kosakata selanjutnya ya. Untuk kosakata selanjutnya itu ada daigaku. Daigaku, yang artinya adalah universitas. Universitas. Oke, langsung aja ya minasang, kita lanjut ke kosakata selanjutnya. Untuk kosakata selanjutnya adalah byoin. Byoin, yang artinya adalah rumah sakit. Coba minasang ulangi. Byoin. Byoin, yang artinya adalah rumah sakit. Oke, untuk kosakata selanjutnya itu ada dare atau donata. Dare atau donata. Artinya sama minasang, yaitu adalah siapa. Seperti tadi ano hito to ano kata, donata adalah versi sopan dari dare, yang artinya adalah siapa. Siapa. Selanjutnya, kalau minasang ditanya umur sama orang Jepang, minasang jawabnya gimana nih? Nah, di kosakata ini kita akan kasih tahu nih minasang. Untuk cara menjawabnya itu adalah nani nani sai. Nani nani sai. Misalkan minasang berumur 15 tahun. Berarti minasang harus menjawab 15 sai desu. 15 sai desu. Yang artinya saya berumur 15 tahun. Saya berumur 15 tahun. Nah, kalau tadi kita ditanya umur, kita jawabnya nani nani sai. Sekarang kalau kita mau nanya umur, itu gimana sensei? Seperti ini minasang. Ada dua versi. Yang pertama itu ada nansai atau oikutsu. Nansai atau oikutsu. Seperti tadi ya minasang. Oikutsu adalah versi sopan dari nansai. Untuk contoh kalimatnya seperti ini minasang. Anata wa oikutsu desu ka? Anata wa oikutsu desu ka? Nah, untuk artinya, kamu umurnya berapa sih? Kamu umurnya berapa sih? Seperti itu minasang. Oke, saya rasa tidak ada masalah. Kita lanjut ke kosakata selanjutnya. Untuk kosakata ini ada hai. Hai. Nah, dari tadi tuh saya ngomong hai, hai, hai. Seperti itu minasang. Itu artinya apa sih sebenarnya sensei? Hai itu artinya adalah iya. Berarti kalau saya ngomong hai, itu artinya adalah iya. Itu biasanya adalah kebiasaan orang Jepang minasang. Kalau ngomong itu suka hai, hai, wakarimashita. Hai, wakarimashita. Nah, untuk contoh kalimatnya seperti tadi minasang. Oke, kalau tadi ada hai, sekarang ada iye. Iye, yang artinya adalah tidak. Kosakata ini sepertinya kalian juga sudah belajar bersama Azalia Sensei ya minasang. Nah, untuk yang belum melihat videonya, silakan dilihat terlebih dahulu minasang. Oke, untuk kosakata selanjutnya yaitu ada hajimemashite. Hajimemashite, yang artinya adalah perkenalkan. Perkenalkan. Oke. Minasang pasti pernah dengar nih, kalau orang pertama kali bertemu itu pasti ngomongnya hajimemashite. Hajimemashite, yang artinya perkenalkan. Watashi wa Dias desu. Seperti itu minasang. Untuk contoh kalimatnya seperti ini minasang ya. Hajimemashite, watashi wa Dias desu. Hajimemashite, watashi wa Dias desu. Untuk artinya adalah perkenalkan, nama saya Dias. Perkenalkan, nama saya Dias.
Atau hajimemashite juga bisa digunakan untuk ucapan salam minasang ketika kita pertama kali bertemu dengan lawan bicara kita. Nah, untuk kosakata yang selanjutnya adalah nani nani kara kimashita. Nani nani kara kimashita. Untuk nani nani ini biasanya digunakan adalah negara minasang. Seperti contoh Indonesia kara kimashita. Indonesia kara kimashita. Jadi, arti dari nani nani kara kimashita adalah saya datang dari. Nah, untuk contohnya adalah seperti ini minasang. Indonesia kara kimashita. Indonesia kara kimashita. Yang berarti saya datang dari Indonesia. Saya datang dari Indonesia. Nah, untuk kosakata selanjutnya itu adalah dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Wah, sensei, ini kayaknya terlalu panjang nih sensei kosakatanya. Artinya apa sih sensei? Nah, untuk artinya adalah salam kenal. Kosakata ini biasa digunakan untuk ucapan terakhir kali saat kita perkenalan minasang. Sebagai contoh, watashi wa Dias desu. Yoroshiku onegai shimasu. Nama saya adalah Dias. Mulai sekarang, mohon bantuannya ya. Atau salam kenal. Oke, minasang. Kita lanjut ya. Untuk kosakata selanjutnya ada shitsurei desu ga. Shitsurei desu ga. Yang artinya maaf atau permisi. Kosakata ini kita gunakan ketika kita ingin memotong pembicaraan lawan dan bermaksud untuk mengatakan sesuatu. Contoh nih, aku lagi ngobrol sama teman aku, terus minasang pengen menyampaikan sesuatu kepada aku. Itu ngomongnya shitsurei desu ga. Shitsurei desu ga. Dan menyatakan maksudnya minasang itu apa. Oke, kita lanjut ya. Untuk kosakata selanjutnya, yaitu ada onamae wa. Onamae wa. Yang artinya adalah siapa namanya? Siapa namanya? Atau nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Nah, jadi saat kita ingin menanyakan nama kepada orang Jepang, itu kita gunakan onamae wa. Onamae wa. Siapa namanya? Oke, minasang. Untuk kosakata selanjutnya, yaitu adalah kochira wa nani nani sang desu. Kochira wa nani nani sang desu. Nah, biasanya kosakata ini untuk memperkenalkan seseorang minasang. Misal, saya ingin memperkenalkan teman saya yang namanya Azalia. Kochira wa Azalia sang desu. Kochira wa Azalia sang desu. Perkenalkan, ini teman saya namanya Azalia. Perkenalkan, ini teman saya namanya Azalia. Oke, kita sepertinya udah menuju di akhir bab ini minasang, atau di kosakata yang hampir terakhir. Ada kosakata apa aja sih sensei? Nah, untuk kosakatanya ini kayaknya ini dari berbagai macam negara minasang, atau nama-nama negara minasang. Kosakata terakhirnya ini adalah nama-nama negara minasang dalam bahasa Jepang. Seperti contohnya Amerika. Amerika. Nah, biasanya nama negara dalam bahasa Jepang itu ditulis menggunakan katakana. Untuk kebanyakan negara seperti itu minasang. Kecuali memang ada beberapa yang dituliskan dalam kanji. Seperti contoh Chugoku. Chugoku. Yang berarti adalah Cina. Oke, kita lanjut minasang. Kalau tadi ada Amerika, sekarang ada Igirusu. Igirusu. Yang artinya adalah Inggris. Inggris. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ada kosakata Indo. Indo. Yang artinya adalah negara India. Negara India. Indo di sini bukan maksudnya Indonesia, bukan minasang, tapi India. Jadi minasang harus hati-hati ya.
membedakan antara Indo dan Indonesia. Kalau Indo itu adalah India, Indonesia adalah negara kita tercinta. Nah, untuk kosakata selanjutnya yaitu ada Indonesia. Indonesia. Seperti yang barusan tadi saya bilang, Indonesia yaitu adalah negara Indonesia. Untuk kosakata selanjutnya yaitu ada Kangkoku. Kangkoku. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang minasang, salah satu negara yang namanya dituliskan dalam kanji. Kanji. Seperti Kangkoku, yang artinya adalah negara Korea. Negara Korea. Untuk kosakata selanjutnya yaitu ada Thai. Thai, yang artinya adalah negara Thailand. Negara Thailand. Nah, kalau tadi ada Thailand, sekarang yang sudah saya sebutkan tadi minasang, yaitu adalah Chugoku. Chugoku. Nama negara ini juga ditulis dalam kanji nih minasang. Chugoku, yang artinya adalah Cina. Cina. Oke. Nah, kita lanjut ya minasang. Kalau tadi ada Chugoku, sekarang ada Doitsu. Doitsu. Untuk artinya apa sih sensei? Doitsu. Itu artinya adalah negara Jerman. Negara Jerman. Negara ini dituliskan dalam katakana ya minasang. Katakana. Untuk negara selanjutnya atau kosakata selanjutnya yaitu adalah negara yang bahasanya sedang kita pelajari nih minasang. Yaitu adalah Nihon. Nihon. Yang artinya adalah Jepang minasang. Jepang. Jadi, Jepang dalam bahasa Jepang itu bukan Japanese, tapi Nihon. Nihon. Oke. Nah, untuk negara terakhir yang akan kita sebutkan kali ini adalah Brazil. Brazil. Yaitu adalah Brazil. Brazil. Oke minasang, segitu dulu nih pembahasan tentang negaranya. Sekarang kita lanjut ke nama-nama perusahaan fiksi yang ada di buku Minna no Nihongo jilid 1. Ada apa aja sih sensei? Oke, kita langsung aja ya. Untuk nama-nama perusahaan fiksi di buku Minna no Nihongo ini, yaitu ada perusahaan Pawa Denki. Pawa Denki, yang artinya perusahaan listrik, atau IMC. IMC, yang artinya adalah perusahaan IMC. Oke, kalau tadi ada perusahaan, sekarang ada organisasi minasang, yaitu adalah organisasi EKIC. EKIC, yaitu adalah organisasi fiksi. Organisasi fiksi. Nah, kalau tadi ada nama organisasi fiksi di dalam buku ini, sekarang ada nama rumah sakit fiksi, yaitu adalah Kobe Byoin. Kobe Byoin, yaitu adalah artinya rumah sakit Kobe. Rumah sakit Kobe. Ini adalah rumah sakit fiksi yang ada di buku Minna no Nihongo jilid 1 versi bahasa Indonesia minasang. Selanjutnya, kalau tadi ada rumah sakit fiksi, sekarang ada universitas fiksi, yaitu adalah Sakura Daigaku. Sakura Daigaku, yang artinya adalah Universitas Sakura. Universitas Sakura. Oke, untuk universitas ini ada dua ya minasang, yaitu ada Universitas Sakura Daigaku yang tadi saya sebutkan, dan yang satu lagi ada Fuji Daigaku. Fuji Daigaku, yaitu adalah Universitas Fuji. Universitas Fuji. Oke minasang, tadi itu adalah beberapa kosakata yang ada di dalam buku Minna no Nihongo jilid 1 versi bahasa Indonesia bab 1 minasang. Oke minasang, selanjutnya kita akan membahas tentang kata referensi dan informasi ya. Oke, jadi silakan minasang buka buku Minna no Nihongo yang versi bahasa Indonesia di halaman 13 minasang. Nah, udah dibuka belum nih bukunya?
Kalau sudah dibuka, coba deh minasang lihat bagian paling atas itu. Di situ ada tulisan Kuni, Hito, dan juga Kotoba, yang artinya adalah negara, orang, dan juga kosakata minasang. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau minasang lihat pada tabelnya, itu ada nama-nama negara minasang dalam bahasa Jepang. Seperti contoh, Amerika. Ditulis menggunakan kata kana yang katanya berasal dari kata Amerika. Oke, jadi nggak terlalu pusing ya di sini, aman. Kemudian ada negara Igirisu, yang artinya adalah Inggris minasang. Ditulis menggunakan katakana ya minasang ya. Lalu selanjutnya ada Italia. Selanjutnya ada Italia. Nah, ini juga merupakan bahasa serapan ya minasang ya. Oleh karena itu dia ditulis menggunakan katakana yang berasal dari kata Italia. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian sebelahnya itu ada tulisan Hito minasang yang artinya orang. Yang berarti, kalau minasang ingin menyebutkan orang tersebut berasal dari negara mana, minasang sebutkan dulu negaranya, lalu ditambahkan dengan kata Jin. Seperti contoh, Amerika Jin, yang artinya adalah orang Amerika. Nah, kemudian untuk kosakata yang lain itu ada Igirisu Jin, yang artinya adalah orang Inggris. Nah, masih banyak ya yang lain-lain. Oke, selanjutnya itu ada go minasang yang artinya bahasa ya. Nah, kemudian ketika minasang ingin menyebutkan bahasa suatu negara, minasang tinggal menyebutkan nama negaranya lalu ditambahkan dengan go. Seperti contoh eigo yang artinya bahasa Inggris. Nah, beberapa dari minasang pasti ada yang nanya nih, Sensei, tadi katanya tinggal nyebutin negaranya aja lalu tambahin go. Tapi kok ini beda? Nah, iya minasang. Karena eigo ini merupakan tokubetsu na kotoba minasang, atau kosakata khusus ya. Oke, kalau begitu biar nggak pusing kita ambil contoh yang lain aja ya minasang ya. Seperti Chugoku-go. Nah, Chugoku merupakan negara Cina. Kalau kita tambahkan go, berarti Chugoku-go, yang artinya adalah bahasa Cina. Oke, kita ambil satu contoh lagi ya, yaitu adalah Indonesia-go. Indonesia merupakan nama negara kita, lalu ditambahkan dengan go yang berarti jadi Indonesia Go, yang artinya bahasa Indonesia. Oke, jadi seperti itu ya minasang. Oke, jadi untuk hari ini sekian dulu ya minasang. Kita akan berjumpa di next video. Ja, mata ne.